Gara-gara konten revolusi lokalnya Raymond Chin, Shopee sampai buka pabrik ekspor UMKM. Gila ya? Enggak lah, enggak segitu juga. Gue bercanda. Kebenaran aja momennya lagi bagus. Sadar kan kalau beberapa hari kemarin itu lagi rame gara-gara revolusi lokal. Dan kebenaran nggak tahu kenapa nih pas mirip launchingnya sama Shopee lagi ngebuka pabrik ekspor UMKM gitu. Dimana enaknya dari pabrik ekspor UMKM ini adalah kita sebenarnya teman-teman yang UMKM lokal itu bisa bisa masukin ke situ buat jual ke luar negeri. Asik banget kan. Kemarin sebenarnya gue sempet dikontak juga sama tim Shopee buat launchingnya, cuman akhirnya nggak jadi berangkat ke sana gitu buat lihat launchingnya gitu ya. Nah jadi nih insight kita adalah bener nggak sih dengan adanya gudang Shopee atau pabrik ekspor ini sebenarnya omset UMKM udah naik. Sebenarnya kalau kalian ingat banget ini gue sempat bahas juga sih program Shopee Export ini kan bukan baru ya, ini udah lama nih. Ini kurang lebih udah dari 2 tahunan ke belakang. Bahkan banyak seller-seller juga yang masuk gitu loh di situ. Bahkan gue pernah bikin konten juga deh tentang gimana cara lihat toko kalian di Shopee kalian di luar negeri. Tentang Shopee Malaysia, Shopee Singapura gitu kan, Shopee Thailand. Itu ada cara-caranya. Bisa lihat di sini. Nah, setelah salah tersebut teman-teman penuhi, nah teman-teman nanti tinggal daftar aja nih tinggal daftar di Shopee Export gitu ya. Nah, sekarang gimana cara kita melihat tampilan toko kita gitu ya. Nah, pertama kali cara teman-teman carinya adalah teman-teman bisa ketik nama tokonya teman-teman yang sudah didaftarkan di Shopee Export ditambahin .sg. Jadi seperti ini. Ini saya bakal kasih contoh salah satu toko saya. Kita cari di Google nanti ketemu Shopee. Nama tokonya apa? Nama toko saya terus ditambahin .sg. Nah, nanti hasil Google-nya itu bakal mengeluarkan toko yang dimaksud gitu ya. Nah, ini toko saya yang di Singapura. Jadi ini maksudnya toko saya di Singapura. Jadi di Singapura tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, ini yang di Indonesia. Ini di Singapura, ini yang di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau misalnya tentang si Shopee Export ini kan lanjutan, dukungan pabrik ekspor UMKM ini gue lihat sebagai ini tuh dukungan gitu kan. Dimana ya udah banyak juga kan, misalnya cerita-cerita yang kayak seller-seller lokal yang udah rame. Sama salah satunya adalah ada toko yang namanya Putri Dania yang jualan mukena. Dimana 30%-nya penjualannya itu dari luar negeri. Gitu, dan dia juga bisa ngejual sampai 800 item per bulan ke luar negeri. Lumayan ya, bener nggak? Nah, terus sekarang gimana sih caranya biar pasar, anggaplah gini, kita lihat nih, kita udah ada pabrik UMKM ya, terus gimana caranya kalau lu yang punya toko di Shopee, gimana caranya biar toko lu rame, kan itu kan poinnya kan, bener nggak? Itu poinnya. Nah, poin pertama, sebenarnya kalau biar bisa dilihat di pasar luar negeri, lu harus daftar dulu Shopee Exportnya. Udah jelas toko lu harus aktif dulu nih Shopee Exportnya, karena kalau lu nggak daftar ya nggak bisa, bener nggak? Itu so simple gitu kan. Terus itu kalau nggak salah udah syarat-syaratnya, udah jualan berapa bulan, punya rating berapa, ininya berapa gitu. Bahkan gue juga pernah punya podcast sama salah satu orang Shopee yang ngebahas tentang yang ngebahas tentang Shopee Export gitu ya. Nah, sebenarnya gimana biar rame? Biar rame simple. Pertama, salah satu bahasan yang pernah gue bahas sama mereka adalah memang kalian perlu bedain antara pasar lokal dengan pasar luar. Gitu. Jadi kalau misalnya lebih enak sih kalau mau lebih spesifik banget, kalau bisa ya kalian memang punya satu toko yang khusus buat lokal doang, buat ekspor doang. Kenapa kayak gitu? Karena gini, ketika kita masukin di judul kita, di gambar kita, di deskripsi kita, ketika lokal, kita kadang kan cenderung suka pakai bahasa lokal, bener nggak? Pakai bahasa gaul lah, pakai bahasa slang word lah. Nah, masalahnya adalah ketika lo jualan di Shopee Export, itu tuh bahasa gaul itu bakal ke-translate. Jadi sistem Shopee itu dari Indonesia ditranslate ke Inggris, ditranslate ke Thailand. Lo bayangin Indonesia, Inggris, Malaysia, mirip ya Malaysia. Indonesia, Inggris, Singapura, Indonesia, Inggris apa. Nah, sekarang lo bayangin kalau tokonya udah bahasanya gaul banget, ditranslate ke Inggris, mampus tuh AI. Bener nggak? Transport lagi ke Malaysia, wah berantakan. Nggak ada yang bisa baca gitu kan, bener nggak? Terus kalau produknya aja nggak kebaca, terus ya gimana mau laku? Susah kan? Kecuali lu pakai bahasa universal. Universal tuh kayak ya udah misalnya kayak baju ya mau kena kan ada ukuran tuh, kasih ukuran ini sekian gitu kan. Pakai bahasanya baku kalau pakai Indonesia. Lebih bagus lagi pakai bahasa Inggris gitu kan. Itu kan memudahkan mereka untuk melakukan proses translating tersebut. Gitu. Nah, terus gimana cara ningkatin trust? Sebenarnya di Shopee sendiri udah cukup lama, kemarin tuh sempat ada program ada ini bisa pakai iklan buat ke khusus pasar luar gitu loh. Itu ada, memang si Shopee yang ngatur, jadi kita nggak tahu per kliknya berapa, kita nggak tahu ininya berapa, tapi dapat gitu loh. Nah, terus
Gimana lo kualitas produk? Apakah perlu ditingkatin? Ya kalau menurut gue jelas harus ditingkatin. Kenapa? Karena lo tahu nggak, orang Indo sama orang luar beda. Contoh gini, kalau orang Indo, lo cari baju mungkin kayak, oh 20.000 ada nih, yang penting murah gitu ya. Tapi bahannya ya, you know lah ya. Tapi orang luar itu mungkin mereka nggak kayak gitu. Kenapa? Daya belinya lebih tinggi. Ketika orang daya beli lebih tinggi, ya pasti mereka ngajar kualitas lebih bagus. Jadi kalian perlu bisa bikin kualitas yang sesuai gitu loh, sama pasar di sana gitu. Itu kalau misalnya mau lebih bagus gitu ya. Jadi ya kualitas perlu nggak? Perlu. Bahasa perlu nggak? Perlu. Marketingnya perlu nggak? Perlu. Semuanya perlu nggak? Ya perlu. Bisa nggak pertanyaannya? Kita apa yang ngelamar ke luar negeri? Ya bisa banget sebenarnya. Kenapa enggak gitu loh. Cuman sekarang gini, sadar nggak sih kayak di Indonesia, pemerintah kan sekarang bikin aturan. Produk luar negeri yang harganya di luar itu nggak boleh masuk, ya kan? Dengan aturan yang mau dirancang itu kan maksimal berapa dolar. Terus pengennya produk kita menjajah di luar negeri. Emang bakal dikasih ya sama negara lain?